guys, ketemu lagi sama aku. Sebelumnya untuk kiriman cerita itu kan aku nanya nih nama segmennya apa gitu ya. Terus ada satu orang yang ngasih saran di email. Katanya kak namanya Latis aja. Apa tuh? Laporan mistis. Mantap. Jadi kita pakai aja Latis. Oke, berarti ini Latis episode 2. Episode gak sih namanya Yung? Segmennya Latis, episode 2 kan. Berarti ini Latis yang kedua. Di Latis kali ini aku mau ceritain kiriman cerita dari teman kita yang menurut aku nih agak sedih gitu ya background ceritanya. Tapi plot twist juga. Jadi udah deh, daripada kita bercincong, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi ini kiriman cerita dari teman kita yang namanya Santi. Santi ini baru aja menikah sama pasangannya yang namanya Edo. Setelah menikah, Santi sama Edo ini mutusin buat tinggal di suatu kontrakan gitulah. Yang sebenarnya masih satu kota nih sama tempat tinggal orang tuanya Santi. Kontrakannya ini tuh satu rumah gitu guys. Jadi lumayan besar lah, tingkat gitu. Tapi dalamnya tuh kosong. Jadi rumah doang gitu, nggak ada perabotannya. Santi ke situ tuh cuma bawa kasur, kompor, lemari, AC, yang basic-basic aja lah. Jadi belum terlalu lengkap nih set perabotan buat rumahnya. Nah karena mereka kan orang baru gitu ya di sana. Jadi ya perkenalan lah sama lingkungan sana. Kayak kenalan nih sama tetangga-tetangganya, terus letak warung itu di mana, tukang sayur lewat jam berapa, gitu-gitulah. Nah di masa perkenalan ini, Santi ini akhirnya tahu kalau di sebelah kanan kontrakannya ini tuh rumahnya Pak RT. Dan di sebelah kontrakannya itu ada satu rumah yang ditinggalin sama pasangan yang udah tua gitulah, nenek-nenek sama kakek-kakek gitu. Tapi nenek sama kakek itu tuh agak aneh. Karena Santi sama suaminya itu sering banget ngelihat nenek sama kakek itu tiap pagi tuh kayak ngeluarin semacam sajen gitulah. Jadi kayak ada nampan, terus isi tuh kayak ada bunga, pisang, terus ada kopi gitu-gitulah pokoknya. Tapi ya udah aja nggak sih, bukan urusannya Santi juga kan. Cuma ya Santi lihat itu, apa tuh gitu. Cuma ya, selagi nggak ganggu Santi dan keluarga, fine-fine aja lah. Santi ini sering banget nih ketemu sama Bu RT sama nenek yang sebelah itu. Mereka sering ngobrol-ngobrol juga. Nah walaupun nenek sama kakek itu tuh agak aneh ya gelagatnya, tapi ternyata nenek sama kakek itu tuh baik banget orangnya. Misal nih ya, Santi sama suaminya ini keluar rumah nih pagi-pagi, itu disapa tuh sama kakek atau neneknya. Mau kemana Neng pagi-pagi? Gimana, sehat? Gitu, pokoknya baik lah. Nah dari ngobrol-ngobrol itu, Santi ini tahu kalau nenek sebelah itu katanya mau pindah. Nenek itu sendiri yang cerita, mau pulang kampung gitulah, katanya mau tinggal di kampung. Dan rumah yang di sebelah itu mau dijual. Nah rumah itu katanya emang udah ditawar-tawar gitu lah sama orang. Tapi orang yang nawar ini katanya gak mau isi perabotan dari rumah itu. Nah nenek sama kakek ini kayak gak mungkin gitu bawa semua perabotan dari rumah itu tuh dibawa pulang kampung. Jadi beberapa tuh mau dijual murah gitu lah. Nah pas banget kan, Santi sama Edo kan baru pindah nih ke kontrakan baru. Nah isi dari kontrakannya juga belum lengkap nih. Kayak misalkan nih, Santi sama suaminya cuma bawa kasur, gak bawa dipannya gitu. Nah di situ Santi berminat kan. Dia bilang lah, Neng saya minat, saya mau lihat, tapi saya kesananya besok ya, sore, nunggu suami saya pulang gitu. Jadi biar si Edo ini tuh ikut lihat. Oke lah tuh deal sama si nenek. Besok sore Santi sama suaminya bakal ke rumah si nenek untuk lihat. Nah besok sorenya jam 3-an si nenek ini tuh udah datang di depan gerbang rumahnya Santi. Assalamualaikum Neng, jadi ke rumah nggak? Gitu, Santi keluar nih kan. Terus dia bilang gini, jadi Nek, tapi ntar jam 5 suami saya belum pulang. Terus si nenek ini bilang, oh iya nanti langsung ke rumah aja ya, gitu. Nah 4:30 suaminya ini udah sampai rumah. Istirahat bentar, minum sebentar. Terus udah tuh Santi sama suaminya ini ke rumah nenek. Assalamualaikum. Nah yang keluar itu si kakek. Si kakek bilang gini, Waalaikumsalam, oh Neng yang mau lihat ya, ayo masuk gitu si kakek kan. Udahlah tuh Santi sama suaminya masuk, dipersilahkan sama si kakek masuk ke rumahnya. Pas baru masuk gerbang rumahnya si nenek, Santi sama suaminya itu lihat nih ada nampan yang isinya tuh sesajen gitu. Itu tuh naruhnya setengah nutupin jalan depan pintu gitu. Jadi Santi sama suaminya tuh harus agak melipir gitu biar nggak nginjak. Tapi ya Santi sama suaminya juga segen ya mau nanya atau gimana, jadi kayak tatap-tatapan doang terus kayak gitu. Masuklah nih Santi sama suaminya. Pas mereka masuk, mereka ngeliat ternyata rumah si nenek sama si kakek ini gede juga lah. Padahal cuma diisi sama nenek sama si kakek doang nih, berdua doang. Tapi rumahnya nih hitungannya ya terlalu gede lah. Santi bilang nih, wah Nek rumahnya gede juga ya, sepi dong tinggal berdua doang. Terus disautin sama si kakek, iya Neng makanya mau pindah, capek bebersihnya, mau tinggal di kampung aja.
Udah tuh kan, Santi dikasih lihat nih sama si nenek sama si kakek perabotan-perabotan mana yang mau dia jual. Di situ tuh dia mau jual set sofa, terus kayak ada lemari gede gitu, terus dipan sama ada rak gitu lah. Dan semuanya itu kayu jati dan masih bagus-bagus banget. Karena emang si nenek ini tuh katanya ya rajin bebersih lah, dia seneng gitu rapi-rapi, bersih-bersih tuh seneng. Jadi perabotan-perabotan di rumahnya itu terawat. Pokoknya masih pada bagus banget lah. Nah di situ Santi sama suaminya itu minat nih sama dipan sama raknya. Di situ Santi bilang kalau dia mau dipan sama raknya aja. Nah dia bayar minggu depan pas suaminya ini gajian. Udah tuh kan, Santi sama suaminya kan mau pulang nih. Karena udah deal nih mau beli gitu minggu depan kan. Pas mau pulang lagi pamit-pamitan. Nah pas lagi pamit-pamitan ini, Santi ini gak sengaja lihat ada perempuan pakai baju krem keluar dari satu ruangan lewat aja gitu. Gak nengok gak apa, tapi ya udah aja kan. Santi juga gak mau kepo apa gimana. Di situ Santi agak bingung karena Santi ini taunya nenek sama kakek tinggal berdua doang. Nah itu siapa gitu. Cuma Santi ya gak mau kepo apa gimana lah, dia juga udah mau pulang kan. Dan ya udah aja mereka pulang. Singkat cerita minggu depannya mereka bayar. Dibawalah dipan sama raknya ke kontrakannya yang baru ini. Menurut Santi sama suaminya ini murah banget. Untuk ukuran dipan segede gitu sama ada rak yang lumayan besar, itu Santi sama suaminya cuma bayar 5 juta untuk kualitas yang sebagus itu, dan itu kayu jati lah. Karena Santi sama suaminya tuh mikir kalau kayu jati itu pasti mahal. Dan ini mereka cuma bayar 5 juta untuk kualitas yang masih sebagus itu. Dibawa pulang lah nih. Nah hari itu sekalian Santi ya sekalian beberes gitu lah. Nata-natain barang di rak, naruh kasur yang tadinya masih di lantai ke atas dipan. Ya gitu-gitu lah pokoknya. Aman lah pokoknya, gak ada yang aneh. 2 hari setelahnya si nenek sama si kakek ini datang nih ke rumah si Santi. Siang-siang Santi lagi sendirian di rumah, Edo kan masih kerja. Bertamu gitu berdua jarang-jarang kan. Dipersilakan masuk lah nih sama Santi. Pas sudah masuk si kakek ini mulai pembicaraan dengan dia basa-basi lah kayak gimana perabotannya aman? Dijawab sama Santi, aman banget kek, bagus gitu. Di pertengahan cerita nih kayak basa-basi gitu lah, si nenek ini bilang kalau mereka berdua kesini itu niat mau pamit karena rumahnya udah laku, udah di payment. Rumahnya harus dikosongin. Dan mereka mau pulang kampung besok banget ini. Si Santi jawab nih omongan si nenek. Ya nek cepet banget, padahal kita baru kenal, baru akrab. Tapi ya nenek udah mau pergi aja. Di situ sih Santi jujur ngerasa agak sedih. Karena menurut Santi, nenek sama si kakek ini baik banget. Kayak mereka tuh sering banget ngasih makanan ke Santi sama suaminya. Yang tadi tuh sering nyapa. Ya pokoknya baik banget lah. Karena kan Santi nih pas baru pindah, dia tuh pandangannya, pemikiran dia kalau tetangga nih biasanya rese, suka julid gitu-gitu kan. Tapi ini berbeda gitu ya, baik gitu si nenek sama si kakek tuh baik banget. Jauh lah pokoknya dari pandangan tetangga yang gitu. Nah di situ Santi ini ngomong nih, berarti mbak yang kemarin ikut juga ya? Di situ kakek sama nenek ini mukanya udah kayak bingung gitu. Si kakek bilang lah nih, mbak yang mana? Yang kemarin ada di rumah itu kek. Dengar itu, nenek sama si kakek ini beberapa detik diem, tatap-tatapan gitu. Terus tiba-tiba nenek ini bilang, ya udah ya neng, kita mau pulang dulu, mau siap-siap beres buat besok gitu. Santi juga kayak agak, kok pertanyaan gue nggak dijawab gitu kan. Terus Santi bilang lah, ya udah nek, kayak nanti kalau ada yang mau dibantu-bantu kayak bantu-bantu angkat atau gimana kabarin Santi aja. Nanti Santi bantuin sama Mas Edo katanya gitu. Udahlah nenek sama si kakek ini pulang. Pas nenek sama si kakek pulang, Santi ini masih ngerasa janggal nih ya, ganjel gitu ya, kayak kok nggak dijawab sih pertanyaan gue. Tapi ya udah aja lah. Besoknya bener aja rumah itu udah kosong, nenek sama kakek udah pulang kampung. Jadi sepi banget rasanya. Pas itu Santi ini lagi sendirian di rumah karena Edo ini masih kerja. Santi kayak biasa lah beberes. Nah karena kerjaan rumah ini udah selesai semua, Santi ya rebahan gitu lah di kamar. Nah gambaran dari kamarnya Santi ini tuh kotak, ada jendela, kasur yang sebelah kirinya itu ada pintu, dan di depan dipannya itu ada lemari besar gitu. Santi kan lagi tiduran nih di kasur. Nah dia tuh ngerasa kayak ada yang lewat gitu, lewat depan kamarnya, kayak lewat depan pintunya gitu. Santi nggak tahu jelas sih itu cewek atau cowok, pakai baju warna apa, dia nggak lihat jelas karena kan cuma kelihatan dari sudut mata doang nih. Tapi Santi yakin banget itu tadi ada yang lewat. Karena Santi takutnya itu orang jahat, make sure kan dia keluar kamar, lihat kanan, lihat kiri, terus dia coba lihat ke belakang, lihat ke depan, ternyata pagar masih kekunci dan bahkan pintu masuk rumahnya aja nih itu kekunci. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau orang jahat lewat mana kan, karena semuanya juga kekunci, jendelanya juga ketralis gitu. Jadi misal ada yang mau ngebobol tralisnya kayak nggak mungkin nggak ada suaranya juga.
Karena Santi lihat kesana kemari gak ada siapa-siapa dan gak memungkinkan juga kalau ada orang yang masuk tanpa ada bunyi. Di situ Santi mulai merinding. Padahal Santi ini orang yang skeptis parah. Dia gak percaya banget sama hantu-hantuan. Tapi gak tahu gimana ceritanya, di situ Santi merinding. Udah tuh si Santi langsung balik ke kamar, pintu kamarnya dia kunci. Dia beneran di kamar gak keluar-keluar sampai suaminya pulang. Dia pokoknya di kamar main HP, scroll gitu ya, nonton yang lucu-lucu biar gak takut. Tapi pas lagi main HP ini, Santi ini denger kayak ada suara nangis anak kecil. Santi sempet diem bentar, mikir tuh suara dari mana. Dan Santi ya mikir mungkin itu suara dari HP-nya aja kali. Udah tuh kan, sampai suaminya pulang. Pas suaminya pulang, Santi ini langsung cerita kejadian yang tadi itu. Tapi suami ini nyautinnya kayak, ya mungkin kamu kecapean aja kali beberes seharian. Terus ya udah Santi ya aja kan. Malamnya mereka kan tidur tuh. Lampunya dimatiin kan nih, cuma nyalain lampu tidur aja. Nah pas lagi tidur ini, Santi ini ngerasa kalau suami itu kayak meluk Santi gitu. Jadi kayak tangan suaminya itu di perutnya Santi gitu lah. Nah pas sekitar jam 1-an, suaminya ini bangun buat ke kamar mandi. Santi ngerasa ya kasur kan gerak gitu ya. Tapi pas suaminya ini kedengeran udah di kamar mandi nih krecek-krecek, Santi ini baru ngeh kalau kok ini tangan yang di perutnya masih ada. Padahal kan suaminya udah di kamar mandi tuh. Di situ Santi yang masih merem nih posisinya, kayak ngintip kecil gitu buat ngeliat nih yang di perutnya tuh apa. Dia kan takutnya hewan atau apa gitu ya. Pas dia lihat itu beneran tangan, tapi tangannya kecil gitu, jadi kayak tangan anak-anak. Karena Santi udah mikir kalau wah ini bukan manusia gitu ya, jadi dia pura-pura tidur aja gitu, pura-pura merem dan dia nggak mau melek yang melek gitu, jadi cuma ngintip udah tidur lagi. Terus gak lama dari itu Santi ini dengar kalau suaminya itu kayak lari-lari masuk ke kamar. Tapi di situ Santi masih dengan pura-pura tidurnya itu ya, jadi dia nggak bangun gitu. Terus suaminya balik ke kasur ya langsung lanjut tidur lagi gitu kan. Besok paginya Santi ini bangun terus dia cerita kejadian yang semalam, kalau dia dipeluk sama tangan anak kecil gitu lah. Nah ternyata di situ suaminya cerita kalau semalam pas dia balik dari kamar mandi, dia ini ngeliat ada cewek duduk di sofa depan kamarnya. Kata suaminya itu kelihatan jelas banget kayak orang gitu, tapi gak mungkin orang juga sih, tapi kelihatan jelas gitu. Wujudnya tuh kayak gak transparan apa gimana, itu jelas plek kata suaminya. Rambutnya sepunggung hitam gitu, pakai baju warna krem, dia kayak agak nunduk gini, tapi bengong aja gitu katanya. Makanya semalam suaminya lari-lari nih masuk kamar. Sampai dari kejadian itu, Santi sama suami ini nanya ke pemilik kontrakan. Kayak pernah ada kejadian apa di kontrakan itu, atau penghuni sebelumnya pernah komplain apa gitu. Tapi kata pemilik kontrakannya, nggak ada apa-apa, nggak pernah ada kejadian apa-apa, nggak pernah ada komplain apa-apa. Yang nempatin kontrakan ini kedua tuh si Santi. Nah yang sebelumnya itu tuh ada, tapi dia pindah karena udah nggak sanggup bayar gitu lah. Jadi emang nggak ada kejadian yang gimana-gimana gitu, nggak ada komplain yang mistis-mistis apa gimana tuh nggak ada. Karena gak ada jawaban dari si pemilik kontrakan, Santi ini akhirnya nanya ke Bu RT, pernah ada kejadian apa sih, ini sebelah bekas apa sih, gitu-gitulah. Tapi kata Bu RT juga gak bekas apa-apa sih, ini sebelumnya rumah, ya udah rumah udah jadi gitu ditempatin. Terus akhirnya dirombak jadi kontrakan, udah gak ada apa-apa. Ya udah kan. Tapi makin kesini, Santi sama suami ini makin sering ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Kayak pernah nih, suaminya ngelihat Santi ini jam 9 pagi tuh masih tiduran. Ditanya sakit apa gimana, gak dijawab. Suami ini mikir kayak mungkin nih Santi ngambek-ngambek gak jelas aja kali. Ya udah ditinggal tuh nonton TV kan sama suaminya. Tapi gak lama dari itu, suaminya ini ngelihat Santi ini masuk nih ke rumah, bawa belanjaan. Di situ Santi bilang, kan tadi pagi pas kamu mandi, aku udah bilang aku pergi ke pasar. Suaminya baru inget. Jadi emang suaminya dengar juga Santi pergi ke pasar, tapi dia lupa gitu kan. Nah pas jam 9 dia lah Santi masih goleran. Pas suaminya make sure nih ke kasur gitu, nggak ada siapa-siapa. Jadi tadi siapa tuh yang tidur di kasur? Terus pernah juga nih, Santi habis mandi siang-siang masih pakai anduk gitu ya, mau ke kamar nih buat pakai baju. Pas dia baru mau masuk kamar, dia ngeliat ada cewek duduk ngebelakangin dia gitu. Nah di situ Santi juga, ini bukan orang. Di situ akhirnya Santi tutup pintunya, dia kunci dari luar. Dia duduk di ruang tamu, nggak pakai baju udah sampai suaminya pulang. Andukan aja udah gitu, masuk angin dia Santi. Dan pokoknya banyak lagi nih kejadian yang aneh-aneh. Dan gongnya, pernah nih Santi malam-malam lagi skincarean malam nih. Nah nggak sengaja tutup dari skincare ini jatuh dan ngegelinding ke deket dipan gitu lah. Nah dia mau ngambil nih kan, mau ngambil tutupnya. Dan di situ Santi nggak sengaja lihat ada anak laki-laki di pojok kolong dipannya. Di situ Santi lihat katanya jelas banget. Gak serem gak gimana-gimana sih. Ya udah anak laki-laki ngeringkuk di bawah dipannya gitu. Terus dia kayak ngomong sesuatu tapi Santi nggak bisa tahu dia ngomong apa, nggak kedengeran juga. Tapi setelah itu Santi udah nggak inget apa-apa lagi.
Bangun-bangun udah pagi, Santi lihat ada suaminya dan ada orang tuanya Santi, ada ibu bapaknya dia. Nah di situ suaminya cerita lah nih, kalau malam itu katanya Santi tiba-tiba duduk aja tuh di lantai, dia nangis terus bilang gini, sakit, aku salah apa, kayak gitu-gitu. Nah di situ suaminya coba goncang-goncangin, manggil-manggilin, tetep kayak gitu nangis, terus bilang yang kayak tadi. Nah suaminya tahu nih anak kesurupan. Akhirnya suami ini nelpon orang tuanya Santi buat datang ke situ dan nelpon Bu RT sebelah buat bantuin. Suaminya nggak berani tuh keluar rumah buat ke rumahnya Bu RT manggil gitu, nggak berani. Dia nelpon aja karena nggak berani ninggalin Santi sendirian di situ. Akhirnya rame tuh di situ pada bantuin kan. Sampai dipanggilin Ustadz juga, dipanggilin Pak Ustadz. Dan ternyata Santi itu tuh baru bangun lusanya. Jadi kurang lebih dia udah kesurupan 2 hari ya. Malamnya dia kesurupan, besoknya tuh seharian sampai malam lagi, paginya dia baru bangun. Nah pas udah dipanggilin Pak Ustadz ini, suaminya Santi kan ngejelasin ya apa aja keanehan yang terjadi gitu di kontrakan itu. Terus suaminya tuh cerita lah kayak mereka baru di sini, terus ngalamin hal-hal kejadian aneh gitu lah di kontrakan ini. Terus di situ Pak Ustadz ini bilang, ini tuh bukan dari kontrakannya, bukan dari rumahnya, tapi ngikut dari barang, katanya gitu. Terus ditanya nih sama Pak Ustadz, kamu habis beli apa gitu? Di situ suaminya Santi mikir banget, gue beli apa ya? Kayaknya akhir-akhir ini nggak beli apa-apa. Walaupun beli sesuatu tapi kayak bukan hal yang aneh-aneh gitu. Masa beli kangkung bawa pocong itu nggak mungkin dong. Sampai disebutin tuh satu-satu barang yang dia beli akhir-akhir ini. Sampai suaminya Santi ini bilang kalau dia ini baru beli dipan sama rak dari nenek dan kakek sebelah. Nah pasti Edo bilang gitu, Bu RT langsung, wah, gitu. Di situ Pak Ustadz langsung bilang kayak, oh ya udah nggak apa-apa, saya bantu. Di situ Edo bingung banget. Saya pas Santi ini udah meninggal, udah nggak nangis-nangis, nggak teriak-teriak. Di situ Pak RT cerita, kalau dulu nenek sama si kakek tinggal sama anaknya yang udah berkeluarga. Jadi nenek sama si kakek itu punya anak perempuan dan tinggal di situ sampai mereka tuh punya 1 anak, anaknya laki-laki. Nah menantunya ini itu bandel, kayak suka main cewek gitulah. Udah sering kepergok tuh. Bahkan nenek sama si kakek ini udah nyuruh anaknya buat udah cerai aja. Tapi tetap gitu, masih bareng. Sampai kalau mereka ribut, katanya tuh lempar-lempar barangnya sampai keluar rumah. Jadi orang-orang sekitar pada tahu, oh lagi ribut gitu. Tapi si nenek sama si kakek ini tuh emang terkenal baik. Jadi dia juga nggak ikut campur nih urusan rumah tangga anaknya. Paling yang cuma ngasih wejangan sama kayak, udahlah baiknya begini, baiknya begitu gitu. Nah sampai nih ya, anak si nenek ini udah megang bukti perselingkuhan dari suaminya. Nah anaknya ini ngancem suaminya mau ngasih bukti ini ke tempat kerjanya. Karena katanya di tempat kerja suaminya ini kalau ketahuan main cewek atau selingkuh itu bakal dikeluarin gitu lah, dipecat. Nah di situ suami ini kayak coba aja sono gitu, kayak nantang gitu kan. Tapi ternyata si suaminya ini tuh takut juga. Nah karena takut dilaporin ke tempat kerjanya, suaminya ini tuh gelap mata. Dia istrinya sama anaknya, dan di bun-bun itu di rumah si nenek sama kakek itu di dipan yang dibeli sama Santi dan suaminya. Itu kasus katanya sempat ramai banget dulu, sampai rumah nenek sama kakek itu ada polis lain gitulah. Dan gak lama dari itu menantunya si nenek ini akhirnya ketangkep, dan katanya pas itu juga ya masih di dalam penjara. Kejadiannya tuh katanya udah lama, ya kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Terus Edo ini sempat nanya nih ke Pak RT, terus itu sajen yang sering ditaruh depan rumahnya tuh apaan ya Pak? Nah Bu RT ini ngejelasin kalau emang itu tuh kepercayaan nenek sama si kakek aja. Dulu sebelum anaknya nggak ada ya emang udah begitu. Jadi emang udah kebiasaan mereka gitulah dari dulu ngeluarin sajen depan rumah kayak gitu. Kalau ditanya buat apa atau gimana, Bu RT sama Pak RT juga nggak tahu ya. Selagi nggak ganggu ya udah aja sih. Nah dari kejadian Santi yang kesurupan sampai 2 hari itu udah gak pernah lagi nih Santi sama suaminya tuh ngerasain kayak ada hantu, ngeliat hantu apa teror-teror gitu, udah gak ada. Karena pas itu juga si Edo ini minta tolong ke Pak Ustadz buat dibersihin gitulah. Dan setelah itu Pak Ustadz ini nyaranin buat adain pengajian gitulah di kontrakan itu. Dan bener aja udah gak ada kejadian apa-apa lagi. Gitu guys, gimana menurut kalian? Oh ya, buat kalian yang mau ceritain pengalaman horor kalian bisa kirimin cerita kalian ke email yang ada di bawah ini. Nah buat kalian yang mau request Kak bawain cerita ini dong, bawain cerita ini, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you the next video. Bye bye.